Pada awal abad ke-20 terdapat sebuah bangunan yang menjadi ikon kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan tersebut dikenal dengan sebutan Lawang Sewu. Bukan sekedar pintu dari 1000 pintu. Setiap sudut dan sisi pintu memiliki makna rasa yang berbeda. Setiap ruangan mengandung arti sejarah. Bangunan yang memiliki kaca patri besar memiliki tangga utama di bagian tengah, serta jalur menuju lorong bawah tanah. Mungkin bagi banyak orang menganggap hanya ruangan biasa, tetapi pada nyatanya memiliki banyak filosofi kejadian yang tragis. Selama masa Perang Kedua, Lawang Sewu sebagai saksi dari pertempuran antara pasukan Jepang dan Sekutu. Tidak hanya itu, Jepang juga menggunakan ruang bawah tanah sebagai penjara dan tempat eksekusi mati. Disinilah para pejuang tanpa dosa dipaksa hidup dalam kesunyian dan kegelapan, yang hanya terdengar dari mereka rintihan meminta belas kasih kepada para penjajah. Gedung Lawang Sewu dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda yang dikenal dengan nama Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij (NIS). Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Josman Cetro yang menggabungkan gaya arsitektur Belanda dengan sentuhan Jawa pada beberapa bagian bangunan. Selain menjadi kantor pusat NIS, Lawang Sewu juga memiliki fungsi lain yang menarik. Pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini digunakan sebagai markas tentara Jepang yang menyebabkan banyak cerita misteri dari legenda yang berkembang. Hal ini dibuktikan dengan salah satu cerita terkenal dari beberapa pengunjung yang melihat makhluk penunggu bekas tentara Jepang. Kronologi yang menjadi catatan kejadian Lawang Sewu disesuaikan dengan waktu terjadinya kronologi dalam peristiwa sejarah ini, yang membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara runtun. Selain itu, membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda terkait peristiwanya. Terbukti pada tahun 1867 yang diresmikannya jalan kereta api pertama di Indonesia dengan jarak 25 km Semarang-Tampu. Waktu yang sangat amat lama itu membuat sejarah terus bergerak dari masa sebelumnya ke masa berikutnya. Tujuan dari dibangunnya pembangunan jalur kereta api itu untuk mengangkut hasil perkebunan dari pertanian daerah Solo menuju Yogyakarta ke Pelabuhan Semarang. Menggantikan Pendate yang saat itu menjadi angkutan tradisional. Berkat pembangunan tersebut, kantor NIS berkembang lebih pesat yang menjadikan gedung Lawang Sewu sebagai kantor administrasi. Teriakan serentak para warga Indonesia, "Merdeka!" Pada tahun 1949, bendera merah putih berhasil dikibarkan di Lawang Sewu dan dijaga siang dan malam demi pertahanan kantor PT Kereta Api Indonesia Persero. Orang mengatakan nama dari gedung Lawang Sewu ini sendiri adalah kantor sepur yang diambil dari bahasa Belanda. Namun masyarakat luar Jawa bahkan tidak mengerti tentang nama dari sepur, hanya mengerti tentang nama kereta api uap. Sekarang sudah belasan tahun lamanya, Lawang Sewu diubah menjadi museum pada tanggal 5 Juli 2011 dengan peresmian nama Purna Pugar Carga Budaya. Sebagai museum yang menyajikan berbagai foto dan video serta surat-surat berharga dari sejarah Lawang Sewu.
Sebagai pusat wisata dari ibu kota Jawa Tengah, tidak lepas dari Lawang Sewu mengikat daya tarik wisatawan guna membangun para semangat anak bangsa untuk menggali sejarah peninggalan. Lawang Sewu telah berusia lebih dari 100 tahun dan tengah dipugar untuk pemanfaatan fungsi baru, yaitu sebagai ruang usaha komersial dan konversial. Sejarah yang berkesinambungan dengan apa yang terjadi di masa lalu menjadi gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang, serta sebagai pijakan mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Punggung dan pusat kota Semarang dibentuk oleh deretan bangunan gedung pencakar langit dengan nuansa indah di tengah kota bernama Tugu Muda. Tugu Muda Kota Semarang merupakan tugu yang berpenampang segi 5 dengan dikelilingi taman kota untuk menambahi kesan anggun. Lilin yang mengandung makna semangat juang dan para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan pernah padam. Pohon cemara yang menjadi duplikasi bambu runcing tegak berdiri jajar sebanyak 5 buah menggambarkan pertempuran 5 hari di Semarang dengan bersenjatakan bambu runcing. Sang Holing memberikan petunjuk yang mencukupkan, di mana sebuah tugu untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dengan peletakan batu yang pas dan teliti dalam sebuah ukiran batu. Mr. Wongso Negoro, Gubernur Jawa Tengah, yang merencanakan semula di alun-alun Semarang. Namun karena pada bulan November meletus perang sekutu dan Jepang, proyek ini menjadi terbengkalai. Kemudian pada tahun 1951, Wali Kota Semarang, Hadi Subenusosro membangun kembali dengan tugu yang sama, tetapi lokasi yang berbeda, yaitu di tempat terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang menjadi saksi perjuangan dan keteguhan semangat para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Kronologi warga Semarang yang diracuni lewat air minum oleh tentara Jepang membuat geger khususnya Dr. Karyadi yang secara langsung memastikan dengan melakukan uji laboratorium. Namun, Dr. Karyadi tidak sempat menyelamatkan semua warga. Ia sudah ditembak lebih dulu oleh Jepang yang mengakibatkan para warga Semarang marah dan terjadi peperangan. Tugu Muda yang menjadi bukti monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Tugu Muda menggambarkan semangat juang dan patriotisme warga Semarang, khususnya para pemuda yang gigih rela berkorban